Saudara-saudari yang terkasih, setiap hari gereja menyajikan sabda Tuhan sebagai santapan rohani bagi kita. Sebelum masuk dalam ibadat pagi, marilah sejenak mendengarkan pesan Bapa Suci yang berangkat dari Injil pada hari ini. Pesan hari ini disampaikan oleh Bapa Suci Paus Fransiskus. Kita tidak dapat mewartakan Injil hanya dengan pikiran, hanya dengan perasaan, atau hanya dengan tindakan. Seluruh hidup kita harus menjadi pewartaannya. Yang paling penting bukanlah banyak berbicara, melainkan memberikan kesaksian melalui cara hidup kita. Yesus berkata, "Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Yesus tidak meminta kita menjadi orang yang pandai berdebat atau mampu mengalahkan orang lain dengan kata-kata. Ia juga tidak meminta kita menjadi kuat, berpengaruh, atau disegani dunia agar didengarkan. Sebaliknya, Yesus mengutus kita sebagai domba. Inilah yang penting. Jika kita tidak mau menjadi domba, kita akan berusaha menghadapi serigala dengan kekuatan sendiri. Tetapi jika kita tetap menjadi domba, kita boleh percaya bahwa Tuhan sendiri akan melindungi kita. Menjadi domba berarti hidup dengan rendah hati, lemah lembut, tulus, rela berkorban, dan penuh kasih. Itulah sikap yang dikehendaki Yesus dari para murid-Nya. Sebagai gembala yang baik, Tuhan mengenal domba-dombanya dan akan menjaga mereka dari segala bahaya. Sebaliknya, orang yang berpura-pura menjadi domba tetapi hidup seperti serigala, pada akhirnya akan jatuh. Santo Yohanes Chrysostomus pernah berkata, "Selama kita tetap menjadi domba, kita akan menang, sekalipun dikelilingi banyak serigala. Tetapi jika kita berubah menjadi serigala, kita akan kalah karena kehilangan perlindungan Sang Gembala. Karena itu, jika kita ingin menjadi milik Kristus, biarlah Dia menjadi gembala kita. Sebab Kristus bukanlah gembala bagi serigala, melainkan bagi domba-domba yang rendah hati, lemah lembut, dan penuh kasih seperti dirinya sendiri." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Amat baiklah Tuhan, pujilah namanya. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Berbaktilah kepadanya dengan gembira. Marilah menghadap Tuhan dengan sukaria. Ketahuilah bahwa Tuhan itu Allah. Dialah pencipta dan kita miliknya. Kita umatnya, domba penggembalaannya. Masukilah pintu gerbangnya dengan lagu syukur, pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Cinta kasih-Nya tetap selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya turun-temurun. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amat baiklah Tuhan, pujilah namanya. Meski Kristus ada di setiap waktu, namun jangan tunda, janganlah menunggu. Carilah wajah-Nya sekarang pun juga, tanpa menantikan senja. Kristus sungguh ada dalam diri kita. Meski kita hina, meski kita papa, carilah wajah-Nya, serukan namanya.
kita pasti dibimbingnya. Ya Bapa surgawi, tolonglah hamba-Mu agar mengikuti Roh Kudus selalu. Hingga hari ini kami sungguh mampu mencari wajah Putra-Mu. Amin. Hati yang remuk redam tak akan Kau tolak, ya Allah. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah kesalahanku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan cucilah aku dari dosaku. Ku sadari pelanggaranku. Dosaku selalu membayang di hadapan mataku. Terhadap Engkaulah aku berdosa. Yang jahat di hadapan-Mu kulakukan. Jadi ternyata Engkau adil bila menghukum aku. Dan tepatlah keputusan-Mu. Sungguh aku dilahirkan dalam kesalahan. Dan dalam dosaku dikandung ibu. Sungguh Engkau berkenan akan ketulusan hati. Engkau meresapkan kebijaksanaan ke dalam batinku. Bersihkanlah aku agar aku jadi murni. Basuhlah aku agar jadi putih melebihi salju. Sampaikanlah kabar sukacita kepadaku. Semoga hati yang Kau remukan bersorak gembira. Palingkanlah wajah-Mu dari dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Ciptakanlah hati murni bagiku, ya Allah. Baharuilah semangat tabah dalam batinku. Janganlah Kau buang aku dari hadapan-Mu. Janganlah Kau ambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kembalikanlah kepadaku kegembiraan atas keselamatan-Mu. Dan berilah aku semangat yang rela. Maka aku akan mengajarkan sikap hati-Mu kepada orang berdosa. Supaya mereka kembali kepadamu. Lepaskanlah aku dari dosa pembunuhan, ya Allah penyelamatku. Maka aku akan memasyurkan keadilan-Mu. Ya Tuhan, sudilah membuka bibirku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Engkau tak berkenan akan kurban sembelihan. Kurban bakar yang kupersembahkan tidak Kau sukai. Persembahan kepada Allah ialah jiwa yang menyesal. Hati remuk redam tak akan Kau tolak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hati yang remuk redam tak akan Kau tolak, ya Allah. Bila Engkau murka, ya Tuhan, ingatlah akan kerahiman-Mu. Ya Tuhan, aku telah mendengar pesan-Mu. Aku telah melihat karya-Mu yang agung.
Ulangilah dan masyurkanlah karyamu di masa kami. Bila engkau murka, ingatlah akan kerahimanmu. Allah datang dari gurun teman, Allah yang kudus dari gunung Paran. Kegemilangan Allah meliputi cakrawala, dan bumi penuh pujiannya. Seri kemuliaannya bersinar seperti cahaya, seperti kilat yang disambarkan tangannya. Ia menampakkan kekuasaannya. Engkau maju berperang untuk membebaskan umatmu. Engkau menolong raja yang kau urapi. Engkau menyeberangi laut dengan kereta perang, melalui lumpur dasar laut. Batinku gemetar karena berita buruk, dan bibirku bergetar ketakutan. Sendi-sendi tulangku menjadi rapuh, dan langkahku goyah. Dengan tenang ku nantikan hari kesesakan yang mendatangi bangsa yang menindas kami. Walau pohon ara tidak bertunas, dan pohon anggur tidak berbuah, walau penghasilan zaitun tidak memuaskan, dan ladang tidak memberi panen, walau domba seekor pun tak ada di kandang, dan tiada ternak di dalam pagar, namun aku bersukaria dalam Tuhan, bersorak-sorai dalam Allah yang menyelamatkan daku. Tuhan Allahkulah kekuatanku, kakiku dikuatkannya laksana kaki rusa, aku dibimbingnya di jalan terjal. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bila engkau murka ya Tuhan, ingatlah akan kerahimanmu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab ia menguatkan palang pintu gerbangmu. Ia memberkati para pendudukmu. Sebab ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan dikau dengan gandum yang paling baik. Ia mengutus sabdanya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Diturunkannya salju seperti bulu domba, dihamburkannya embun beku bagaikan abu, dilemparkannya hujan es seperti kerikil, siapa dapat menahan dinginnya? Ia bersabda lagi maka es mencair kembali. Ia menyuruh anginnya bertiup, maka air mengalir. Dialah yang menyampaikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, kini menjadi dekat oleh darah-Nya. Sebab Dialah damai kita yang mempersatukan kedua pihak, Yahudi dan bukan Yahudi, serta merubuhkan tembok pemisah, yakni permusuhan. Dalam dirinya telah dibatalkannya hukum Taurat dengan segala peraturan dan ketentuannya, agar kedua pihak dijadikannya satu manusia baru dalam dirinya. Dengan demikian, ia telah mengadakan perdamaian. Dalam satu tubuh, ia telah memperdamaikan keduanya dengan Allah oleh salib dan mengakhiri permusuhan di dalam dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Aku berseru kepada Tuhan yang Maha Tinggi, karena Ia mengasihani aku. Aku berseru kepada Tuhan yang Maha Tinggi, karena Ia mengasihani aku. Ia mengutus pertolongan dari surga dan membebaskan aku, karena Ia mengasihani aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Aku berseru kepada Tuhan yang Maha Tinggi, karena Ia mengasihani aku. Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan. Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, Putera Daud hamba-Nya. Seperti dijanjikannya dari sedia kala, dengan perantaraan para nabi-Nya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita, dan dari tangan semua lawan yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita, dan mengindahkan perjanjian-Nya yang kudus. Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham bapa kita, akan membebaskan kita dari tangan musuh, agar kita dapat mengabdi kepada-Nya tanpa takut, dan berlaku kudus dan jujur di hadapan-Nya seumur hidup. Dan engkau anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalan-Nya, untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umat-Nya, berkat pengampunan dosa mereka. Sebab Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan, Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang, untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut, dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan. Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang. Kristus telah menumpahkan darah-Nya dan mempersembahkan diri kepada Bapa dalam Roh Kudus untuk menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Marilah kita menyembah Dia dan dengan tulus ikhlas berkata, Engkaulah pokok damai kami ya Tuhan. Dalam kemurahan-Mu, Engkau telah memberikan permulaan hari ini kepada kami, maka berilah juga permulaan hidup yang baru. Engkaulah pokok damai kami ya Tuhan. Engkau telah menciptakan dan tetap menyelenggarakan segala sesuatu. Semoga kami senantiasa melihat Engkau dalam setiap makhluk. Engkaulah pokok damai kami ya Tuhan. Engkau telah mengikat perjanjian baru dan kekal dalam darah-Mu. Maka doronglah kami untuk berpegang teguh pada perjanjian-Mu itu. Engkaulah pokok damai kami ya Tuhan. Di kayu salib darah dan air mengalir keluar dari lambung-Mu. Maka basuhlah kami dalam sumber yang menyelamatkan itu. Engkaulah pokok damai kami ya Tuhan. Marilah kita bersyukur atas perlindungan Tuhan sepanjang malam yang telah berlalu. Dan marilah kita bawa
setiap pengharapan kita kepadanya pagi ini. Marilah Marilah kita mohon, Engkaulah pokok damai kami ya Tuhan. Sekarang marilah kita meneguhkan pujian permohonan kita dengan doa Tuhan kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, pada permulaan hari ini kami memuji Engkau. Semoga ibadat pujian ini kelak kami rayakan secara meriah bersama para kudus-Mu dalam kemuliaan abadi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini ibadat pagi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup hiburan dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus, Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami. Oh Ratu, oh Ibu, oh Maria, Bunda Kristus. Setelah mendaraskan ibadat pagi, kita akan melanjutkan dengan novena kepada Bunda Maria dari Gunung Karmel. Marilah kita kembali membawa rasa syukur
pergumulan dan penderitaan, serta berbagai permohonan yang tersimpan dalam hati kita kepada Bunda Maria dari Gunung Karmel. Kiranya berkat bantuannya, Tuhan berkenan menganugerahkan rahmat-Nya atas apa yang menjadi harapan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bunda, Engkau juga dikenal dengan gelar Ratu dan Keindahan Karmel. Dengan gelar Karmelit yang luhur ini, Engkau sering digambarkan mengenakan mahkota emas sebagai tanda kemuliaan yang dianugerahkan Allah kepadamu. Ketika tergantung di kayu salib, Yesus memandang Engkau dan berkata mengenai Rasul Yohanes, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian Ia berkata kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Dengan demikian Kristus menyerahkan Engkau sebagai bunda bagi para murid-Nya. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bunda penebus kami dan Bunda kami. Dengan penuh kepercayaan, kami memohon perantaraan bagi permohonan yang kami sampaikan. Marilah kita naikkan apa yang menjadi pengharapan kita kepada Tuhan melalui Bunda Maria. Ya Maria Bunda kami mempersembahkan kepadamu tubuh kami dengan segala kelemahannya, jiwa kami dengan segala ketidaksempurnaannya, dan hati kami dengan segala kasih, kerinduan, dan keinginannya. Kami persembahkan kepadamu segala doa, pekerjaan, sukacita, penderitaan kami, segala perjuangan kami, dan terutama saat kematian kami, dengan segala sesuatu yang akan menyertainya. Ratu dan Keindahan Karmel, doakanlah kami. Ya bunga Karmel, pokok anggur yang berbunga, cahaya surga, perawan yang melahirkan sang putra yang tiada bandingnya. Bunda yang lemah lembut, yang murni perawan, anugerahkanlah kepada kami, putra-putrimu, rahmat istimewa, ya bintang samudera. Tunas dari akar Isai, yang menumbuhkan bunga yang indah, perkenankanlah kami tinggal bersamamu sepanjang masa. Bagaikan bunga bakung yang tumbuh di antara duri-duri, peliharalah kemurnian hati kami yang rapuh dan lemah, dan lindungilah kami selalu. Engkaulah perlindungan yang kuat bagi mereka yang berjuang di tengah berkecamuknya peperangan. Bentengkanlah bagi kami perlindungan skapulirmu. Dalam ketidakpastian hidup, berilah kami nasihat yang bijaksana. Dalam segala kesesakan, curahkanlah penghiburan yang tak pernah putus. Ya Bunda yang manis, Ratu Gunung Karmel, penuhilah umatmu dengan sukacita yang Engkau nikmati di surga. Ya pintu dan kunci Firdaus, hantarlah kami ya Bunda menuju kemuliaan di mana Engkau dimahkotai. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.